Nah, kita ke informasi selanjutnya. Ada sebuah jembatan penghubung antar desa di Karawang, Jawa Barat amblas. Jembatan yang menelan biaya 10,5 miliar itu kini tak bisa dilalui kendaraan angkutan berat. Belum genap 1 bulan, sebuah jembatan KW6 di kawasan Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat mendadak amblas. Panjang kerusakan jembatan mencapai 20 meter dengan kedalaman 2 meter. Material beton penyangga jembatan tampak bolong. Penyebabnya diduga karena kondisi tanah yang labil. Jembatan sepanjang 43,5 meter dengan lebar 8 meter tersebut menghabiskan anggaran pemerintah sebesar 10,5 miliar rupiah. Kalau ambles ya mungkin kurang tahu juga ya Pak. Itu sejak kapan loh? Ya sekitar 4-5 hari Pak. 4-5 hari. Nah ini mau diapa ini Mas? Mau diperbaiki lagi Pak. Warga menduga konstruksi pembuatan jembatan dibuat asal-asalan sehingga cepat mengalami kerusakan. Habis mah modal juga kecewa. Ini udah lama belum Pak ini Pak dibangunnya Pak? Bangunnya baru sebulan lah. Sebulan ya? Untuk sementara, jembatan penghubung 2 kecamatan ini belum bisa dilintasi oleh kendaraan bertonnase berat. Hingga kini pemerintah setempat pun belum memberikan keterangan resmi. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Aduh, ini sangat disayangkan umur jembatan padahal belum genap sebulan tapi sudah rusak dan anggaran yang dikeluarkan juga cukup besar, ini 10 miliar rupiah nih Pak Ustaz. Kalau kita dengar pengakuan warga di mana konstruksi bangunan yang abal-abal, saya teringat hadis Nabi yang mengatakan apabila urusan atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tanggunglah kehancurannya. Nah, bagaimana menurut Ustaz nih? Ya Mas Asran, saya setuju dan kita setuju dengan sabda Nabi SAW yang menuntut kita agar kita menjalankan apapun tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Karena yang kita lakukan itu berdampak pada diri kita dan mungkin pada orang lain. Ketika satu pekerjaan dijalankan secara tidak sungguh-sungguh, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Maka Nabi mengingatkan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Kalau satu pekerjaan diberikan kepada orang yang tidak cakap, tidak profesional, tidak betul-betul mampu menjalankannya, maka terjadilah kehancuran sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Atas dasar itu, para ulama mengingatkan bahwa setiap pekerjaan itu ada ilmunya, ada ahli di bidangnya. Maka kita serahkan semuanya kepada mereka yang membidangi tersebut. Dalam urusan ekonomi, ada para pakar ekonomi. Urusan rumah tangga sendiri, kita jalankan betul-betul atas dasar ilmu. Betul-betul kita jalankan itu sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Dalam bab-bab yang lain, dalam urusan sosial, tentu ada mereka yang membidangi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. 2 kali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya, serahkan atau tanyalah kepada mereka yang ahlinya. Serahkan urusan dan pekerjaan kepada mereka yang membidanginya, karena sebuah pekerjaan akan memberikan dampak yang sangat besar, maslahat, kemanfaatan untuk kita semua. Kita berharap insya Allah semua yang kita jalankan betul-betul dengan sungguh-sungguh atas dasar ilmu, kecakapan, dan semuanya akan dimintai pertanggungan jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya kontraktornya abal-abal juga jangan macam-macam nih Ustaz. Ini pertanggungjawabannya di akhirat nih, jangan macam-macam Anda ya. Nah, Pak Ustaz, ini kan ahli ini juga dalam urusan agama ya Pak Ustaz ya. Nah, kalau ditanya seseorang dan kita tidak tahu jawabannya, lebih baik kita diam saja. Jangan so tahu gitu Ustaz. Karena banyak orang yang mungkin awam, mungkin seperti saya gitu Ustaz, ketika ditanya oleh temannya, tiba-tiba saya jadi berasa tahu segala hadis Nabi gitu Ustaz. Tapi sebenarnya makna asli saya tidak tahu. Nah, bagaimana menurut Ustaz soal ini Ustaz? Ya, dalam kita menyampaikan apapun, dalam berbagai bidang, sesungguhnya ada mereka yang menguasai bidang. Mereka yang dipandang cakap, ahli. Kalau dalam bidang agama juga sama. Sampai diisyaratkan oleh Nabi bahwa nanti menjelang hari kiamat, ada orang yang berfatwa, menyampaikan pandangan tanpa dasar ilmu. Kenapa ilmu itu penting? Karena ilmu itu yang menuntun agar kita jalan dalam kehidupan ini dengan baik. Kita pula mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena dikatakan orang yang beramal tanpa ilmu, khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bab agama ini tidak hanya urusannya di dunia, selesai dunia selesai, tapi bab agama ini urusannya adalah
sampai kita nanti juga ditanya oleh Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi an. Dikatakan di surat Al-Isra, jangan kamu menyampaikan apapun tentang agama ini, melainkan atas dasar ilmu yang kalian kuasai. Disinilah tuntunan kita dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang agama. Kita berusaha meningkatkan ilmu kita menyampaikan hanya yang kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, kata salah seorang imam mazhab, Imam Malik mengatakan, aku lebih baik mengatakan wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu, atau aku tanya kepada yang lain yang lebih mengetahui tentang pertanyaan, tentang persoalan yang ditanyakan oleh orang lain kepada kita semuanya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Satabik atas waktu yang tausiah dan diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Asran Sadi. Terima kasih Pak Ustadz.